Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas terkait dengan teori-teori etika. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan teori etika, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan sifat etika. Apakah etika itu bersifat absolut atau bersifat relatif? Nah, sekarang kita akan bahas sifat etika itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya sampai saat ini itu masih terjadi perdebatan dan juga perbedaan pandangan di antara para etika dan terkait dengan apakah etika itu bersifat absolut atau justru sebaliknya etika itu bersifat relatif. Nah, para penganut paham etika itu yang bersifat absolut, mereka itu meyakini bahwa ada prinsip-prinsip etika yang bersifat mutlak, di mana berlaku secara universal kapanpun dan dimanapun. Nah, beberapa tokoh penganut paham etika bersifat absolut itu diantaranya ada filsuf Immanuel Kant dan juga James Russell. Nah, sedangkan sebaliknya para penganut etika yang bersifat relatif itu meyakini bahwasannya prinsip atau nilai moral yang ada di masyarakat itu berbeda-beda untuk situasi yang berbeda pula. Jadi kalau yang tadi penganut etika bersifat absolut itu meyakini bahwa etika mutlak itu berlaku secara universal kapanpun dan dimanapun, sedangkan yang penganut paham etika bersifat relatif, mereka lebih meyakini bahwasannya prinsip dan juga nilai moral itu berbeda-beda tergantung pada situasi yang berbeda pula. Sehingga yang menganut paham etika bersifat relatif, dia ini lebih meyakini bahwasannya tidak ada prinsip atau nilai moral yang berlaku secara umum. Nah, di antara tokoh-tokoh berpengaruh yang mendukung paham etika bersifat relatif, di sini itu ada Joseph Fletcher, di mana dia terkenal dengan teori etika situasionalnya Joseph Fletcher. Nah, di sini tuh dia berpandangan bahwasannya dia menolak adanya norma-norma moral yang berlaku secara umum. Karena kewajiban moral itu selalu bergantung pada situasi konkret, dan juga situasi konkret ini dalam kesehariannya itu tidak pernah sama gitu. Nah, itu yang argumentasi dari Joseph Fletcher. Mengapa dia itu lebih prefer bahwasannya etika itu bersifat relatif, di mana yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan bisa jadi etika itu bisa jadi dianggap sopan oleh kebudayaan yang lain. Nah, itu inti dari etika bersifat relatif. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian? Kalian lebih condong ke mana? Apakah etika itu bersifat absolut atau etika itu bersifat relatif? Silakan bisa tulis di komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan terkait teori-teori etika. Jadi ada 6 teori etika yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada egoisme, yang kedua ada utilitarianisme, yang ketiga ada deontologi, dan yang keempat ada teori hak, kemudian yang kelima ada teori keutamaan, dan yang keenam ada teori teonom. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan masing-masing teori etika tersebut. Teori yang pertama yaitu terkait dengan egoisme, di mana egoisme ini adalah tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Teori yang mengemukakan bahwa segala perbuatan atau tindakan selalu disebabkan oleh keinginan untuk menguntungkan diri sendiri atau self-interest. Jadi lebih mementingkan pada egonya sendiri atau kepentingannya diri sendiri gitu.
Dan selanjutnya James Russell tahun 2004 di sini dia membagi dua konsep yang berhubungan dengan egoisme. Yang pertama ada egoisme psikologis dan yang kedua ada egoisme etis. Nah, pada dasarnya kedua konsep ini tampak mirip karena keduanya sama-sama menggunakan kata egoisme ya. Nah, namun sebenarnya keduanya itu mempunyai pengertian yang berbeda. Yang pertama yaitu ada egoisme psikologis, di mana egoisme psikologis adalah teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia itu dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri atau selfish. Di mana menurut teori ini orang boleh saja yakin bahwa apa tindakan mereka itu bersifat luhur dan suka berkorban. Namun pada kenyataannya semua tindakan tersebut itu hanyalah ilusi. Jadi pada kenyataannya setiap orang itu hanya peduli pada dirinya sendiri. Jadi menurut teori ini tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme. Nah, apa sih altruisme itu? Jadi altruisme itu adalah tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Jadi seakan-akan dia peduli padahal aslinya itu dia nggak peduli seperti itu. Contohnya apa? Egoisme psikologis itu salah satunya yaitu ada stalking mantan. Nah, ya siapa yang pernah stalking mantannya? Nah, stalking mantan di sini itu egoisme psikologis. Kita itu akan diuji apakah kita akan berkutat diri atau selfish ataukah tidak berkutat diri. Nah, jikalau hanya menginginkan kebaikan dan tak peduli yang lain, maka Anda disebut berkutat diri. Tetapi kalau kalian juga menginginkan yang lain bahagia dan bertindak atas dasar keinginan itu, maka tindakanmu itu termasuk tindakan-tindakan yang tidak berkutat diri. Itu yang dimaksud dengan berkutat diri dan juga tidak berkutat diri. Sedangkan untuk egoisme etis itu adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self interest. Bisa dilihat contohnya di situ ada orang yang lagi ngerokok dengan santainya tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya yang terganggu karena asap rokoknya itu. Nah, tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self interest. Jadi, ia membedakan antara tindakan berkutat diri atau selfish dengan tindakan untuk kepentingan diri sendiri itu adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Nah, tindakan yang berkutat diri itu ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan tindakan yang mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Nah, dengan perbedaan pemahaman di atas, jelas bahwa paham egoisme psikologis itu dilandasi oleh ketamakan sehingga tidak dapat dikatakan tindakan tersebut bersifat etis. Selanjutnya yaitu ada teori utilitarianisme. Nah, teori utilitarianisme ini dipelopori oleh David Jones dan kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan juga John Stuart. Nah, utilitarisme ini berasal dari kata Latin yaitu utility atau utility yang berarti manfaat atau bermanfaat. Nah, menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Nah, ukuran baik tidaknya itu dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu. Jadi, utilitarianisme ini berkebalikan dengan paham egoisme, di mana kalau tadi paham egoisme itu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, kalau yang utilitarianisme ini lebih mengutamakan kebermanfaat
kebermanfaatannya untuk orang lain. Kemudian teori yang selanjutnya ada teori deontologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban. Nah, teori ini dipelopori oleh Immanuel Kant, yang mana teori ini berbeda dengan paham sebelumnya. Nah, menilai etis atau tidaknya itu dari suatu tindakan itu berdasarkan hasil, tujuan, atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Nah, namun dalam deontologi semua itu tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi, paradigma teori deontologi ini sangat berbeda dengan paham egoisme ataupun utilitarianisme yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kedua teori tersebut itu baik itu teori egoisme maupun teori utilitarisme itu sama-sama menilai baik buruknya dari suatu tindakan, dari akibat, konsekuensi dan tujuan dari tindakan tersebut. Nah, bila akibat dari tindakan tersebut memberi manfaat untuk individu atau untuk diri sendiri, maka itu masuk ke dalam teori egoisme. Tapi kalau dari tindakan tersebut kemudian memberikan manfaat untuk kelompok masyarakat atau banyak orang, maka itu termasuk ke dalam teori utilitarianisme itu. Selanjutnya ada teori hak, di mana menurut teori hak itu teori hak itu adalah suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Nah, hak asasi manusia sendiri didasarkan atas beberapa sumber otoritas. Yang pertama ada hak hukum, hak moral, dan juga hak kontraktual. Nah, untuk hak legal atau hukum itu adalah hak yang didasarkan atas sistem atau yurisdiksi hukum dari suatu negara yang didasarkan dari aturan perundang-undangan dari suatu negara. Kemudian ada hak moral, dan hak moral ini dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu atau dalam kelompok, jadi bukan dalam masyarakat luas. Kemudian ada yang terakhir, hak kontraktual itu adalah mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada tingkat perusahaan, teori HAM ini banyak dirujuk untuk menilai tindakan manajemen terhadap karyawannya, apakah karyawan diperlakukan secara manusiawi atau tidak. Sedangkan pada pemerintahan ada kerjasama antar negara, ada PBB, para pemerhati HAM dan juga organisasi-organisasi kemanusiaan seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, mereka ini berfungsi sebagai penjaga HAM bagi tindakan setiap pemerintah terhadap warga negaranya. Kalau tadi perusahaan itu menilai tindakan manajemen perusahaan terhadap karyawannya, kalau dalam pemerintah di sini untuk menilai tindakan setiap pemerintah terhadap warga negaranya, apakah sesuai dengan HAM atau tidak. Selanjutnya ada teori keutamaan atau virtu. Teori-teori keutamaan ini berdasarkan dari manusianya, di mana teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter atau sifat utama di sini berarti disposisi, sifat atau watak yang telah melekat atau dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Sedangkan
yang melakukan tingkah laku buruknya secara moral disebut sebagai manusia hina. Itu yang dimaksud dalam konsep teori keutamaan. Jadi dari teori keutamaan ini berbeda dengan teori-teori sebelumnya, di mana dasar pemikiran teori keutamaan di sini sangat berbeda. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakternya, di mana karakter seseorang itu ditentukan oleh kebiasaannya, sedangkan kebiasaan itu dibentuk oleh tindakan yang berulang-ulang. Nah, tindakan yang berulang-ulang ini ditentukan oleh tujuan atau makna hidup yang ingin dicapai, dan juga makna hidup ini ditentukan dari pola berpikir kita sendiri. Nah, jadi di mana dalam teori keutamaan ini pada intinya itu dia memandang sikap atau akhlak seseorang seperti itu. Dan yang terakhir yaitu teori theonom. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang artinya Tuhan dan nomos yang artinya hukum. Jadi secara sederhana theonom itu berarti hukum yang berasal dari Tuhan. Nah, teori ini menyatakan bahwa sumber moral dan hukum yang sejati itu bukan berasal dari manusia atau lembaga tertentu, tapi murni dari kehendak Tuhan. Nah, berbeda dengan pandangan otonom yang mengatakan bahwa manusia bisa menentukan moralnya sendiri. Theonom ini justru menolak hal tersebut. Nah, ada 3 ciri utama dari pandangan theonom. Yang pertama, Tuhan dianggap sebagai sumber hukum yang absolut, tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian yang kedua, theonom menolak moral buatan manusia. Artinya, kalau moral itu tidak bersumber dari Tuhan, maka nilainya diragukan atau bahkan dianggap sesat. Dan yang ketiga, prinsip theonom berlaku dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, konsep ini banyak kita temui dalam sistem hukum keagamaan seperti hukum syariah dalam Islam atau hukum kanonik dalam tradisi Kristen. Jadi inti dari teori theonom itu adalah kebenaran moral dan hukum tidak bisa ditentukan manusia, tapi harus tunduk pada kehendak Tuhan. Dan sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. See you in the next video. Bye.